السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudaraku seiman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keluarga bahagia atau keluarga sakinah dan problematikanya, bagaimana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat di dalam kehidupan rumah tangga. Karena di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Seorang muslim ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga atau ketika dia ingin berumah tangga, maka dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, karena pernikahan adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnah para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kita kaum muslimin di dalam rumah tangga. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan bagi kalian para lelaki istri-istri yang kalian condong, tenang, berbahagia
kepada mereka supaya kalian tenang, berbahagia bersama mereka. Dan Allah jadikan, dan ini janji Allah, dan Allah jadikan artinya di dalam rumah tangga itu di antara kalian mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kehidupan rumah tangga itu kalau kita jalani dengan benar, kita jalani sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, pasti seorang muslim dan muslimah di dalam rumah tangga itu pasti dia berbahagia, pasti kehidupannya akan tenang. Walaupun mungkin ada ujian-ujian di dalam rumah tangga tersebut, tetapi ujian itu akan semakin menambah keimanannya, semakin menambah ketenangan dan kebahagiaannya. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, lam yura mithlal mutahabbina fin nikah. Tidak didapatkan, tidak dilihat orang-orang yang saling mencintai dengan kecintaan yang sejati seperti kecintaan yang sejati di dalam pernikahan. Kenapa? Karena dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu Allah Subhanahu wa taala mengikat di dalam mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat di dalam rumah tangga itu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan laki-laki dan wanita, suami dan istri itu dia akan ada di dalamnya kecintaan, rasa kasih sayang. Kalau dia cemburu, maka cemburu itu adalah menunjukkan dia mencintai pasangannya. Karena seorang suami, seorang istri, dia harus ada kecemburuan satu sama lain yang berkaitan dengan kehormatan masing-masing. Dan itu adalah tanda cinta dan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Dan itu semua akan menjadi baik, menjadi sebab kebahagiaan manakala kita ikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu disertai dengan keimanan yang sesungguhnya, manakala itu didasari dengan akidah yang benar, manakala itu didasari dengan tauhid yang benar, manakala itu didasari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menggambarkan kebahagiaan, ketenangan yang luar biasa pada rumah tangga seorang muslim, walaupun kehidupan dunianya sangat-sangat sederhana. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu quta yawmihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang berada di waktu pagi dalam keadaan dia aman, tenang, tentram, bahagia di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, dan dia sehat pada fisiknya, dan walaupun dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu saja, dia belum tahu besok apakah dia akan makan atau tidak, dia hanya punya bekal untuk hari itu saja. Maka kalau orang itu seperti ini, dia tenang, dia aman, dia bahagia. Dan ini gambaran pribadi muslim dan muslimah di dalam rumah tangga. Walaupun hanya dia dapatkan untuk dia makan hari itu saja, Rasulullah SAW katakan apa? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Maka seakan-akan dia telah meraih dunia dan seisinya. Dia akan menjadi lebih tenang dan bahagia daripada para raja, para penguasa, bahkan orang-orang yang kaya.
Dan realita yang ada, tidak sedikit orang-orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi hartanya yang banyak itu tidak membahagiakan dia. Tidak sedikit orang yang memiliki puncak kekuasaan atau puncak ketenaran, tetapi itu tidak menjadikan dia berbahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman wajib meyakini bahwasanya kebahagiaan itu hanya di dalam iman, di dalam tauhid, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan asas yang paling utama yang harus kita tegakkan untuk kita mendapatkan kehidupan rumah tangga yang betul-betul berbahagia, dan itu dirasakan bukan hanya pencitraan zahir, bukan hanya sesuatu yang diucapkan tetapi tidak sesuai di dalam hati kita. Betul-betul kita merasakan kebahagiaan itu. Apa asas yang harus kita tegakkan? Adalah asas tauhid, asas taqwa, asas akidah yang benar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, seperti yang ditafsirkan dalam ayat yang lain pada kisah Luqmanul Hakim. Beliau berwasiat kepada putranya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, artinya dia bersih dari kesyirikan. Dan bagaimana kita bisa bersih jauh dari kesyirikan? Adalah pertama dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Jadi kita di dalam kehidupan rumah tangga itu harus terus kita belajar dan menuntut ilmu. Tidak boleh kita berhenti. Kalau kita sebagai pribadi saja harus terus menuntut ilmu, dan dengan itu kita mendapatkan jalan surga seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, dan ilmu yang hakiki itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang jalan menuntut ilmu, menempuh jalan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu jalan surga, kita akan tahu jalan api neraka yang kita wajib jauhi. Jadi pertama adalah bertauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan merasa aman. Para ulama tafsir mengatakan aman dari azab Allah hari kiamat nanti. Wa hum muhtadun. Dan di dunia ini mereka selalu mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang asasi ini harus kita perhatikan dibandingkan dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Walaupun ilmu yang syariatnya juga wajib kita pelajari, yang wajib dari wajib, tapi yang asasi ini adalah sangat-sangat kita harus memperhatikan, belajar, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan keimanan, kemudian bahaya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, dan seterusnya kita belajar. Karena dengan itu hati kita akan menjadi tenang. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya tenang dari azab Allah di akhirat, tapi juga akan tenang hidupnya di dunia ini. Ya, karena dari asal kata keimanan diambil kata-kata aman, tenang, tentram.
Ya. Jadi kalau kita beriman dengan benar dan itu dengan tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, pasti kita bahagia, pasti kita tenang. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW di awal dakwah beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah itu, maka kalian pasti akan berbahagia, pasti kalian beruntung, pasti kalian akan sukses. Banyak orang sekarang mencari sebab-sebab kebahagiaan. Orang yang menganggap kebahagiaan itu pada harta, dia pasti kecewa. Harta itu tidak membahagiakan dia. Orang yang merasa kebahagiaan itu dari jabatan, kedudukan, popularitas, dia pasti akan kecewa. Karena yang paling tahu sebab kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW, karena beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pegang asas ini. Jadi tauhid, keimanan, ketakwaan itu asas daripada rumah tangga yang sakinah, dan itu harus kita dapatkan dengan ilmu syar'i. Dan ilmu itu pun bukan hanya kita paham, bukan hanya kita hafal, tahu dalilnya, tetapi juga wajib kita imani, kita yakini di dalam hati kita. Tidak akan mungkin kita bahagia kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, sebab kebahagiaan itu adalah yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengannya. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian kalau berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tidak akan sesat jalan, kita tidak akan sesat jalan sehingga jauh dari kebahagiaan dalam rumah tangga, jauh dari kebahagiaan sebagai seorang pribadi muslim dan muslimah. Kemudian juga seorang laki-laki, seorang suami, dia betul-betul sebagai pemimpin memperhatikan kewajibannya di dalam rumah tangga. Kebahagiaan dia itu atau kewajibannya dia sebagai kepala rumah tangga adalah menjaga agama orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena orang yang dijauhkan dari api neraka lalu dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang bahagia, orang yang sukses hakiki di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang betul-betul menang di dalam kehidupan ini secara hakiki. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Harta benda itu menipu, dia akan menipu kita. Dan ini perlu dipahami oleh seorang laki-laki, seorang suami. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan tentang wanita yang salihah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Oleh karena itu,
seorang suami dia harus berusaha mencari istri yang salihah ketika dia akan menikahinya. Kalau dia sudah menjadi istrinya, dia harus berusaha mengajak istrinya, mengajarkan istrinya kalau dia mampu ajarkan, agar dia menjadi wanita salihah. Karena wanita salihah itu sebaik-baik perhiasan. Dia jauh lebih baik daripada semua dunia, walaupun itu menjadi emas. Ya, andaikan ada gunung yang terbesar atau belahan dunia ini dirubah menjadi emas, kalau dibandingkan dengan wanita yang salihah, maka dia tidak ada apa-apanya. Karena di situ kebahagiaan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadi sebab kebahagiaan. Orang akan mendapatkan kebahagiaan. Pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, az-zawjatus salihah. Pertama adalah istri yang salihah. Dan istri yang salihah ini harus kita doakan. Ya, tidak cukup hanya kita ajak mengaji. Kita doakan agar istri kita menjadi istri yang salihah. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Zakaria. Allah mengatakan wa aslahna lahu zawja wa aslahna lahu zawjahu, dan kami yang menjadikan salihah baik istrinya, yaitu istri Nabi Zakaria. Padahal itu Nabi dan beliau Rasul. Beliau diturunkan wahyu kepadanya dan beliau mampu untuk mengajarkan apa? Istrinya. Tapi Allah tegaskan yang menjadikan istrinya Nabi Zakaria itu istri salihah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan anugerah istri yang salihah. Karena kebahagiaan hakiki itu 4 hal Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama adalah az-zawjatus salihah, istri yang salihah. Kemudian yang kedua, wal baitul wasi', dan rumah yang luas. Kalau kita punya rezeki, dimudahkan oleh Allah, kita nikmati. Karena Allah mencintai dan senang melihat hambanya menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi fi 'abdihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang, cinta untuk melihat bekas kenikmatannya itu ada pada hambanya. Dia pakai, tapi bukan untuk kesombongan. Bukan pakaian yang mewah kemudian dia pakai untuk kesombongan. Boleh dia pakai pakaian mewah, tetapi dia tidak maksudkan untuk kesombongan. Kalau memang dia mampu untuk membelinya, tidak menyusahkan dirinya, tidak menyusahkan pasangannya. Ya. Yang kedua adalah rumah yang luas. Kalau kita miliki, ya kalau tidak, walaupun rumah yang sempit seperti yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, seperti pada diri sahabat Rasulullah SAW, sebagian besar, kalau dia ada iman, pasti dia akan menjadi rumah tangga yang paling berbahagia. Karena kita orang-orang beriman wajib meyakini yang paling berbahagia itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan rumah beliau tidak luas, tetapi kalau dia ada keimanan, ada kebahagiaan, ditambah lagi dengan rumah yang luas, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kemudian yang ketiga, sebab kebahagiaan itu juga wal jaris salih, tetangga yang baik. Ini perhatikan, kadang-kadang tetangga itu bukannya mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga kita, bahkan mungkin mendatangkan keburukan. Ya, artinya keluarga kita sudah baik, karena salah kita memilih tetangga, akhirnya kemudian rusak kita punya rumah tangga. Maka itu orang-orang Arab dahulu mengatakan al-jar qabla ad-dar. Pilih dulu tetanggamu ketika kamu akan memilih di mana kamu akan tinggal dan menetap atau mukim pada tempat itu. Jadi kita kalau mau bangun rumah, kita lihat sekelilingnya. Apakah di situ tetangga kita orang-orang yang baik, orang yang soleh. Kemudian ada orang-orang yang berilmu, yang kita kalau ada masalah, kita rujuk kepada mereka. Orang sekarang hanya merujuk, ya, orang-orang yang ahli pada kesehatan fisik saja. Kesehatan rohani, dan itu adalah orang-orang yang berilmu,
jarang dirujuk oleh kita. Kita baru berpikir dan merasa susah kalau kita pusing kepala atau sakit. Dan itu tidak ada masalah. Orang kalau sakit ya dia berdoa kepada Allah, dia cari sebab-sebab yang syar'i untuk berobat. Tapi penyakit atau sakit yang lebih berbahaya, dan itu urusannya sampai akhirat, bukan hanya di dunia ini, adalah sakitnya hati kita. Kalau hati kita ini mati, kalau tidak ada keimanan di dalamnya, itu penyakit besar yang harus kita perhatikan. Dan kita tidak boleh mengentengkan masalah ini. Jadi kalau kita berusaha cari dokter-dokter yang spesialis supaya kita sembuh kalau kita sakit, maka carilah benar-benar orang-orang yang bisa dipercaya, berilmu, yang akan menunjukkan kita jalan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, sebab kebahagiaan itu adalah wal markabul hani, kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak cepat rusak, mengganggu perjalanan kita. Kalau kita miliki empat ini, maka insya Allah ini menjadi sebab-sebab besar kebahagiaan kita di dalam rumah tangga. Dan juga di antara ciri-ciri wanita yang salihah yang harus menjadi perhatian para lelaki dan para suami untuk kita wujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga, agar kita memiliki istri yang baik, istri yang betul-betul berpegang teguh dengan agama, adalah istri yang dia betul-betul menjadi sebab orang itu bergembira atau senang di dalam rumah tangga itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, khairun nisa man idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta hafizat nafsaha wa malaka atau hafizat nafsaha wa malahu, atau kama qala sallallahu. Beliau sallallahu bersabda, sebaik-baik wanita itu adalah wanita jikalau kamu lihat dia, ya, dia akan menyenangkan engkau, ya, walaupun dia misalnya dalam kesulitan, dia selalu senyum, dia selalu memberikan semangat kepada suaminya, ya. Dan perlu diketahui terutama oleh para muslimah, ya, bahwasanya laki-laki ini dia diberikan sakinahnya itu kepada wanita, kepada istrinya, ya. Dan itu adalah fitrah manusia. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, sampai akhir ayat. Dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, bagi laki-laki, kecintaan terhadap syahwat kepada wanita pertama. Artinya kecondongan mencintai fitrah adalah fitrah laki-laki. Kemudian kepada anak-anak mereka, ya. Oleh karena itu, wanita itu kalau ingin bahagia suaminya, tidak perlu dia kasih harta suaminya itu, senyum saja. Dan senyum itu apalagi kepada suami itu adalah sedekah, ya. Dan itu sebab orang itu dia mendapatkan kebaikan, sebab orang itu mendapatkan kebaikan. Dan jangan kita remehkan. Boleh jadi dengan senyumnya seorang istri kepada suaminya ketika dia capek bekerja, bahkan ketika ada masalah besar, itu menjadi sebab besar masalah itu kemudian hilang. Dan para suami tidak boleh mengentengkan perkara istri ini, perkata istri yang salihah ini, karena ya dunia bahkan bisa goncang karena sebab apa? Wanita. Laki-laki yang teguh bisa goncang, bisa rusak kehidupannya karena sebab apa? Wanita. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin bi'adhab li lubbir rajulil hazim min ahdakunna. Aku tidak melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tetapi dia bisa menggoyahkan laki-laki yang teguh, laki-laki yang kuat seperti kalian para wanita. Oleh karena itu para wanita itu punya peranan besar.
Lihat sejarah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW didatangi Jibril dan diturunkan kepada beliau surah Al-Alaq, ketika diperintahkan kepada beliau untuk mengatakan Iqra ya Muhammad, dan diulang-ulang itu, dan itu wahyu yang pertama yang turun kepada beliau, itu surat Al-Alaq. Rasulullah SAW ketakutan, Rasulullah SAW menggigil. Kemudian beliau pulang dari gua Hira, kemudian pulang ke rumahnya dengan rasa takut, dengan gemetar. Siapa yang menenangkan beliau? Khadijah, istri beliau. Dan beliau tidak pernah melupakan Khadijah. Bahkan sampai wafat beliau, Khadijah, istri Rasulullah SAW, tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah cemburu seperti cemburu saya kepada Khadijah. Padahal Khadijah ini tidak pernah saya lihat, tidak pernah bertemu dengan beliau, karena peranan beliau. Oleh karena itu, kalau para istri ini ingin mudah masuk surga, bikinlah suami-suami kalian itu bahagia, senang. Jangan justru menambah beban permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, karena kalian itu punya peranan besar di dalam rumah tangga seorang muslim. Ya, jadi ini diperhatikan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tidak ada di rumah, wanita yang salihah ini, wanita yang baik ini, dia akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada seorang muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jikalau seorang wanita itu dia tunaikan kewajiban salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari mana saja yang kamu suka. Jadi pintu surga itu ada 8. Wanita yang memiliki 4 hal, dia jaga 4 hal ini oleh seorang muslimah sebagai seorang istri. Pertama, dia jaga salat 5 waktu. Kedua, dia puasa bulan Ramadan. Kemudian dia jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dikatakan kepadanya, kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Karena surga itu ada pintu-pintunya, ada pintu puasa, ada pintu jihad, dan seterusnya. Tapi wanita ini, muslimah yang salihah ini, dikatakan kepada kamu boleh masuk dari pintu mana saja yang kamu suka. Dan ini kemuliaan yang sangat besar. Dan seorang muslimah dia harus berusaha mewujudkannya. Tadi kita juga di hadis sebelumnya, Rasulullah mengatakan, idza amartaha ata'atka. Jikalau engkau perintahkan dia akan taat kepadamu. Ya. Kemudian juga besarnya hak seorang suami atas seorang wanita. Jadi wanita ini subhanallah, mereka tidak disyariatkan berjihad. Betul-betul dalam Islam tidak ada agama yang memuliakan wanita seperti Islam memuliakan para wanita. Ya, tidak diwajibkan dia memberi nafkah. Dari kecil baru lahir sampai dia meninggal, tetap dia dinafkahi. Ada yang mengurus rezekinya. Ya, kalau dia baru bayi lahir, diurus oleh orang tuanya. Bapaknya punya kewajiban, orang tuanya punya kewajiban menafkahi dia. Begitu dia menikah, suaminya punya kewajiban menafkahinya, dan wajib dia menafkahi. Tidak ada kewajiban istri menafkahi suaminya. Begitu dia menjadi ibu, anak-anaknya punya kewajiban untuk menafkahinya. Dia begitu nenek, kemudian juga anak-anaknya itu juga, dan cucunya punya kewajiban untuk itu sampai dia meninggal. Dan para muslimah tidak diwajibkan berjihad di jalan Allah seperti para laki-laki. Dan jihad mereka adalah berhaji dan umrah.
Rasulullah SAW mengatakan lahunna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umrah. Para wanita memiliki jihad, dan jihad mereka itu tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umrah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dan ini juga menunjukkan besar kewajiban seorang istri kepada suaminya, jaga suami ini. Rasulullah SAW itu pernah bertemu atau melihat seorang wanita sahabat, lalu dia tanya, adzatu ba'lin anti, kamu ini sudah punya suami atau belum? Dia katakan, iya saya punya suami ya Rasulullah. Apa sabda Rasulullah SAW? Unduri aina anti min ba'liki, innama huwa jannatuki wa naruki. Lihat posisimu sebagai seorang istri dari suamimu, karena suamimu ini dia adalah surgamu dan nerakamu. Menjadikan kamu masuk surga atau menjadikan kamu masuk ke dalam neraka. Dan muslimah wajib meyakini ini, dan ini jalan yang termudah yang dia jalani setelah dia beribadah kepada Allah dan taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku merintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, kepada manusia semisal dengannya, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya, karena besar hak daripada suami ini. Dan ini tidak boleh kita abaikan. Jadi jangan seorang istri itu lebih memperhatikan, bahkan walaupun itu orang tuanya, dibandingkan dengan suaminya, karena kewajibannya kepada suami itu jauh lebih besar atau lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya kepada orang tua. Padahal berbakti kepada orang tua itu adalah perkara besar. Apalagi kemudian dengan urusan keluarga yang lain atau saudara-saudara kita, jangan kita lebih memperhatikan saudara kita dibandingkan dengan suami kita. Atau teman-teman sendiri, kadang-kadang kalau dia sudah sibuk ngobrol sama temannya atau saling telepon, mungkin dia tidak bertemu, lupa dia dengan suaminya di sebelahnya. Ya. Rasulullah SAW itu betul-betul dikhidmahi oleh istri beliau, sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu sampai telat mengqadha puasa bulan Ramadan itu sampai bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan selanjutnya. Kenapa beliau terlambat mengqadha? Karena beliau sibuk dengan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wanita, seorang istri ingin bahagia setelah dia ibadah kepada Allah, adalah dengan taat kepada suami, tetapi dalam taat kepada Allah. Kalau dia salah suami, ngajak kepada yang maksiat, wajib seorang istri menasihati dengan cara yang lembut. Ya. Jadi itu kalau dia ingin bahagia. Kalau ada seorang alim di Jazirah Arab ditanya oleh seorang wanita. Wanita ini hafizatul Quran. Dia wanita yang salihah dan dia menghafal Al-Quran. Dia mengatakan, "Ya Syekh, dulu ketika saya masih gadis dan saya hafal Quran, dan dia alhamdulillah taat beribadah kepada Allah. Saya beribadah dalam kehidupan saya sehari-hari dan menghafal Al-Quran, saya tenang hidupnya, bahagia selalu. Tapi setelah saya menikah, saya itu tetap dengan kebiasaan saya yang dulu ketika gadis, tapi kok tidak tenang. Padahal orang berumah tangga itu dia dijanjikan ketenangan di dalam rumah tangga." Akhirnya Syekh ini mengatakan, boleh jadi engkau tidak memperhatikan hak-hak suami. Ya. Kadang-kadang mungkin karena dia menghafal Al-Quran, dia ingin target tetap murajaah Al-Quran, tapi suaminya tidak diurus. Itulah yang menjadikan dia tidak tenang hidupnya, karena dia wajib mengurus suaminya, mengkhidmati suaminya. Nah, ini yang berkaitan dengan para wanita.
Kemudian yang berkaitan dengan laki-laki, karena tidak bisa rumah tangga ini kita ciptakan kebahagiaan dengan izin Allah, atau kita bentuk kebahagiaan dengan izin Allah tanpa juga dukungan suami, karena mereka pemimpin. Ya, karena suami ini yang menjadi depan, dia akan menjadi imam, punya pengaruh pada kebaikan dan keburukan rumah tangga, termasuk istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu para suami tetap harus menuntut ilmu. Kalau kita punya kesibukan dunia sebanyak apapun ini, tidak boleh kita melalaikan ilmu. Dulu para sahabat, mereka lebih sibuk dengan ilmu dibandingkan dengan dunia. Ya, dunia itu sudah ditetapkan dan kita harus berikhtiar. Tapi jangan sampai kita melalaikan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini kebahagiaan kita, sebab kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Kita berharta belum tentu, dan kita butuh ketika berharta dan mencari harta, kita butuh ilmu bagaimana mengelola harta ini agar diridhai oleh Allah dan membahagiakan kita. Karena harta ini bisa menjadi fitnah besar yang menyengsarakan kita, dan juga harta ini bisa menjadi sebab kebahagiaan besar kita kalau kita pergunakan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang saleh. Dia akan pakai untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Begitu dia pakai dengan sesuai yang diridhai oleh Allah, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Kita para suami wajib bertakwa kepada Allah tentang urusan istri-istri kita. Ya, boleh jadi waliyadzubillah seorang suami tidak jadi masuk surga karena sebab dia lalai mendidik istrinya, lalu istrinya ini membawa dia ke dalam api neraka. Oleh karena itu harus kita perhatikan. Dan kita kalau mau menciptakan kebahagiaan itu atau mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus terus berwasiat kepada istri-istri kita dan juga para wanita dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Terus kalian berwasiat dan berikan nasihat kepada wanita. Tidak boleh kita bosan. Kenapa? Karena kalau istri kita yang setiap hari bertemu dengan kita, dia tidak baik, kita akan sengsara hidup di dunia ini. Dia orang yang terdekat, dia pakaian kita, kita pakaian dia. Dia mengetahui luar dalam kita. Rasulullah SAW begitu wafat Khadijah, beliau bersedih luar biasa. Sampai disebutkan dalam sejarah tahun wafatnya beliau itu sebagai tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Pentingnya laki-laki ini terhadap kondisi atau kedudukan wanita. Oleh karena sering dinasihati, kita harus sabar dengan wanita. Rasulullah SAW itu bermuamalah kepada istri-istri beliau itu dengan muamalah yang sangat baik, sampai beliau mengatakan, akmalukum imanan ahasinukum akhlaqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihi aw li ahlihi wa ala khairukum li ahlihi. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik dari kalian para laki-laki adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku atau kepada keluargaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ukuran kebaikan seorang muslim kalau dia berumah tangga, apakah dia baik kepada istrinya atau tidak. Dia walaupun rajin sholat, rajin puasa sunnah, mungkin puasa sunnah Daud, mungkin rajin baca Al-Quran, tapi dia kasar sama istrinya, dia menzalimi istrinya, tidak menjaga kebaikan bagi dirinya, maka dia bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW disifatkan oleh para sahabat di dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW sahlan idza hawiyat syai'an taba'aha alaih. Nabi Muhammad SAW itu seorang suami yang mudah, tidak ribet dia di dalam rumah tangganya, tidak menyusahkan
istrinya. Justru dia membahagiakan atau sebab kebahagiaan bagi istrinya. Dia mudah, tidak banyak berdebat, tidak banyak bertengkar. Ya, kalau istrinya ini mendebat, dia diam. Nanti saatnya dia harus bicara, dia bicara. Ya. Beliau Rasulullah SAW mudah sebagai seorang suami. Kalau dia ingin sesuatu istrinya, dia ikuti, dia turuti. Selama itu dia mampu, selama itu tidak dilarang oleh agama. Dan itulah bagian cara kita membahagiakan pasangan kita. Apalagi kalau seorang suami ini menganggap bahwa hanya dirinya yang bekerja keluar, atau kalau istri itu hanya di rumah. Wallahi, boleh jadi kita dimudahkan rezeki, atau kalau kita berdakwah dimudahkan dakwah, atau kalau kita mengajar dimudahkan ilmu, karena sebab doa istri kita yang ada di rumah. Boleh jadi urusan kita dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa mereka. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Ashfaqu ala haqqid dhaifain al-yatim wal mar'ah." Aku itu sangat prihatin dengan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan seorang wanita, termasuk istri-istri kita. Dan Rasulullah SAW itu bahkan kalau marah kepada istrinya itu tampak hanya di wajahnya. Dan beliau tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Tidak pernah memukul istrinya sama sekali. Dan Rasulullah SAW beliau menampakkan kecintaan itu kepada istri-istrinya dengan muamalah yang baik. Nah, oleh itu kita para lelaki harus tetap menuntut ilmu. Imam Nasai itu sampai menulis kitab hadis khusus tentang bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri beliau di dalam kitab Isyratun Nisa. Ya, itu kitab besar khusus tentang riwayat-riwayat hadis bagaimana muamalah Rasulullah SAW kepada istri beliau. Dan saya ingatkan, kalau hadir di sini artinya para wanita dan mungkin punya keluarga wanita yang lain, ada dua hal yang asasi yang harus dimiliki laki-laki itu kalau dia menjadi suami atau laki-laki yang benar atau suami. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jikalau datang kepada kalian para wanita, para muslimah atau para wali mereka, laki-laki yang kalian ridhai, artinya kalian tahu kebaikan agamanya dan akhlaknya, ya. Karena boleh jadi orang itu zahir agamanya bagus, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, tapi akhlaknya tidak baik. Akhlaknya baik, kasar, suka melaknat, suka mengumpat istrinya, menjelek-jelekkannya. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang sikap buruk yang dilakukan sebagian para suami. Beliau mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan sama sekali seorang suami mukmin membenci istrinya. Karena kalau dia tidak suka dengan salah satu akhlaknya, dia pasti akan suka dengan akhlak-akhlaknya yang lain. Jadi kita dalam berumah tangga itu jangan hanya kita lihat kekurangan dan kesalahan pasangan saja. Pasti semua, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya ada nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Suami yang memiliki pasangan perempuan, suaminya ini menjadi suami yang sempurna. Semuanya umurnya 33 tahun. Dan setiap Jumat dia akan bertambah kegantengannya, kebaikannya, keindahannya. Demikian juga istri-istri di dunia yang salihah yang masuk ke dalam surga, dia bahkan lebih baik daripada bidadari surga yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia masuk surga, ya, kesempurnaan hanya ada di situ. Di dunia ini pasti kita punya kelemahan. Nah, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, ke pasangan kita sebagai suami, kita lihat yang baik-baik saja dari istri kita. Kalau kita suka hanya ingat kurangnya saja, itu yang menjadikan hati kita itu benci, tidak suka. Ya, jadi dua hal, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ya, kalau kita para orang tua punya anak-anak perempuan, lihat siapa yang mau melamar anak kita, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya.
Karena akhlak seorang suami itu akan menjadi sebab anak kita, putri kita, keluarga kita yang wanita ini dia menjadi bahagia. Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa. Pernah Rasulullah SAW makan bersama Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil daging yang beliau makan itu, kemudian beliau kasihkan ke Ummul Mukminin Aisyah untuk dimakan. Begitu dimakan, digigit oleh Aisyah, kemudian Aisyah memberikan kepada Rasulullah SAW, ya, sisa dari daging ini. Kemudian Rasulullah SAW menggigit daging tersebut di bekas tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Sekarang kalau kita seorang suami, istri kita tiba-tiba ambil daging, kemudian dia makan, lalu kemudian sisa dia itu dikasihkan kepada kita, kira-kira reaksinya bagaimana? Emang kamu sisa bekasmu, air liurmu yang bau itu ya, tidak pernah sikat gigi ya? Mungkin orang akan mengatakan, tapi Rasulullah SAW, lihat, dan beliau Nabi dan Rasul, manusia yang sempurna, ya, terbaik dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu beliau memberikan makanan kepada istrinya, kemudian istrinya ketika menggigitnya, kemudian beliau Rasulullah SAW menggigit di tempat bekas gigitan istri beliau. Rasulullah SAW seperti kisah beliau dengan istri beliau Safiyah. Begitu dia mau naik onta, beliau Rasulullah SAW ya menyiapkan paha beliau, kaki beliau untuk dijadikan pijakan istri beliau untuk naik ke atas onta. Kadang-kadang sebagian kita mau bukakan istrinya pintu saja, emang kamu ratu Balkis kamu. Kadang-kadang naik duluan, dia tinggalkan istrinya. Bahkan ada yang lupa istrinya itu dia tinggalkan begitu saja, dia kira sudah naik. La ilaha illallah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu siapa? Istri yang saleh. Istri yang saleh. Rasulullah memperlakukan istri beliau seperti itu. Ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain bagaimana, dan ini harus dipelajari oleh kita para lelaki. Karena tidak ada tauladan yang terbaik dalam kehidupan ini kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin bahagia di dalam rumah tangga, Rasulullah SAW kalau dia tidak suka sesuatu itu tampak di wajahnya. Beliau tidak melaknat, beliau tidak mencaci dan sebagainya. Ya, beliau Rasulullah SAW. Padahal beliau itu kehidupannya sedikit. Ya, beliau Rasulullah SAW kadang-kadang cari makanan di isinya tidak ada. Kalian punya makanan tidak? Tidak ada. Kalau begitu saya puasa, kata beliau. Ya. Karena memang tidak ada. Ya. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan, "Madha al-hilal wal-hilalan wa la yushbi'una illa al-aswadan, at-tamr wal-ma'," kata beliau. Lewat 1 bulan, 2 bulan, 1 hilal, 2 hilal, tidak ada yang mengenyangkan kami di dalam rumah tangga beliau Rasulullah SAW kecuali 2 hal saja, yaitu korma dan air saja. Nah, di sini menunjukkan apa? Rasulullah SAW, beliau orang yang paling bahagia dan wajib kita imani itu dalam rumah tangganya. Tapi lihat kehidupan beliau. Nah, kita sekarang alhamdulillah tidak ada mungkin yang seperti Rasulullah SAW hidupnya. Mau tanya istrinya, ada? Oh, nggak ada makanan. Kalau gitu saya puasa. Ada makanan disiapkan. Dan beliau, dan ini mungkin yang paling sulit bagi kita laki-laki, beliau tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan oleh istri. Kalau kita, duduk dulu, saya mau lihat ini makanannya benar. Beliau makan. Kalau beliau suka, beliau diam, tidak diambil. Tapi beliau tidak bicara. Ini berat bagi kita. Berat. Ini akhlak yang tidak mudah. Butuh mungkin dilatih. Ya, boleh dilatih. Ya, mungkin dikasih ujian mungkin oleh para istri itu. Kasih dia keasinan bener. Kira-kira sabar. Ya, dan seterusnya. Ini berat akhlak yang luar biasa.
Ya, akhlaknya ya, akhlaknya luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat dariku, kata Rasulullah SAW, adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Dan kalau kita berakhlak, yang paling utama kalau kita laki-laki kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita, jangan kita lupa sama orang tua. Jaga perasaan mereka, jaga kebahagiaan mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu hati-hati mau makan. Kalau makan bersama ibunya, takut apa yang beliau mau ambil dari makanan itu ibunya juga menginginkannya, sehingga beliau tunggu sampai dia selesai. Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, muridnya Imam Syafi'i, beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap hari beliau itu nyapu di rumah ibunya. Beliau imamud dunia di zamannya, dia menyapu. Dan ini merontokkan kesombongan yang ada di dalam kita. Kalau kita punya dunia banyak, jangan pernah di hadapan kedua orang tua kita itu apa? Sombong atau waliyadzubillah, merendahkan dia kalau dia sudah tua, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Kemudian para suami harus memperhatikan hal ini. Ya, jadi akhlak. Yang kedua juga kepada istri kita, disebutkan hadis Rasulullah, yang terbaik bagi kalian dari kalian adalah yang paling baik kepada istri. Yang paling baik kepada istri. Jadi ukuran kebaikan seorang itu adalah baiknya dia. Jadi kita bisa melihat pada diri kita sudah baik kepada istri kita. Kalau belum, kita minta kepada Allah agar kita baik kepada istri kita, agar kita berakhlak kepada istri kita. Dan itu bukan kehinaan, kerendahan. Bukan lantas kita begitu kita katakan kita ini adalah pemimpin, imam, berarti istri itu harus tunduk, takut di hadapan kita, tidak. Ya, walaupun di zaman ini banyak laki-laki yang takut kepada apa? Istrinya. Ya, bisa jatuh HP itu begitu dengar nama istrinya yang memanggil. Jangan, para ibu-ibu jangan bikin takut para suaminya, bikin dia bahagia, tenang. Ya, dan itu sebab kalian masuk surga, dan juga waliyadzubillah bisa menjadi sebab kalian masuk neraka. Kalau ingin mudah jalan surga itu adalah taat baik kepada apa? Suami. Bikin dia tenang, bikin dia seperti yang dilakukan oleh Khadijah istri Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini terakhir sebelum tanya jawab, karena sudah dekat hampir 1 jam, jangan lupa kita berdoa yang banyak, ya, agar pasangan kita menjadi sebab kebahagiaan. Dan itu diajarkan oleh Allah di dalam beberapa ayat doa dan juga Rasulullah SAW. Di antara yang misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah dari keturunan kami, istri kami, dia sebagai penyejuk mata dan hati kami, dan jadikanlah keturunan kami itu menjadi pemimpin bagi orang-orang mukmin atau bagi kami. Ya, jadi kita doa dan terus Rabbi habli minas shalihin. Kita berdoa seperti tadi. Tidak ada yang bisa merubah baik pasangan kita itu kecuali Allah. Seperti yang kita sebutkan. Ya, dan terus belajar menuntut ilmu, dan tidak boleh kita para suami menyombongkan diri di hadapan istri, ya, memperlakukan mereka dengan cara yang buruk, ya. Dan banyak mungkin nanti perlu di suatu waktu kita, terutama para laki-laki ini, membaca bagaimana muamalah akhlak Rasulullah SAW kepada istri beliau. Ini harus menjadi perhatian kita. Dan dulu para salaf, mereka mengajarkan anak-anak mereka menjadi suami juga, menjadi suami yang benar, dan juga mereka mengajarkan putri-putri mereka bagaimana mereka itu menjadi istri yang benar kepada suaminya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
keluarga yang bahagianya dari dunia sampai akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga Allah menyatukan hati kita dengan keluarga kita, dengan kaum mukminin, dengan keimanan yang benar dan keyakinan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.